Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Mirusif yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini, kami akan melanjutkan cerita Devourer King. Ini adalah bagian yang kedua sekaligus terakhir. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini Thor bersama Galactus akan menghadapi bahaya amat besar yang disebut Black Winter. Dengan diri yang sangat luas, Black Winter mulai menyelubungi Thor dan Galactus yang tentu tidak tinggal diam. Thor dan Galactus mengerahkan serangan petir dan energi. Segala serangan mereka tidak terlalu berpengaruh, bahkan Black Winter bisa melepaskan penutup mata Thor serta mulai menjerat Galactus. Black Winter meminta Galactus bersabar, sebab sekarang dia justru sedang tertarik pada Thor. Saat ini Thor sendiri masih berjuang mengeluarkan energi demi menahan pergerakan Black Winter yang terus mendekatinya. Sayang sekali, sepertinya Black Winter tidak bisa dibendung. Tiba-tiba Thor berada di sebuah ruangan yang aneh. Situasi yang tidak jelas tersebut membuat Thor merasa kesal. Di tengah kekesalan ini, ada yang menyerang Thor sampai dia terlempar. Ketika Thor melihat sang penyerang, dia sontak terkejut sebab makhluk tersebut adalah Gorr the God Butcher yang dia anggap telah mati. Kalian ingin tahu tentang Gorr? Kami sudah pernah membuat videonya. Belum hilang kekagetan Thor, ada sosok lain yang menusuknya dari belakang. Sosok itu adalah Loki. Thor pun merasa yakin bahwa para musuh di hadapannya bukanlah makhluk yang asli. Berikutnya, Black Winter menampilkan lebih banyak villain, yaitu Amora the Enchantress, Malekith, Annihilus, Dr. Doom, Juggernaut, Apocalypse, Mangog, Mephisto, Surtur, dan Midgard Servant. Kalian ingin tahu tentang Dr. Doom? Kami sudah pernah membuat videonya. Semua villain ini langsung saja mengeroyok Thor. Dengan demikian, Thor dihajar oleh berbagai jenis serangan dan senjata. Bahkan dia sempat dilahap oleh Midgard Servant. Walaupun begitu, Thor tidak gentar. Sebaliknya, dia justru menjadi semakin marah dan terus memberikan perlawanan. Ujung-ujungnya, Thor mengerahkan ledakan energi dahsyat bernama God Blast yang sukses menghancurkan semua wujud penjahat tersebut. Ledakan ini masih belum cukup untuk mengalahkan Black Winter, tapi setidaknya sekarang Thor terlepas dari Black Winter dan bisa berkumpul lagi dengan Galactus. Kepada Thor, Galactus menegaskan akan tetap berjuang sampai akhir. Thor lalu menyuruh Black Winter berhenti bermain-main dari balik persembunyiannya. Dia menantang Black Winter untuk memperlihatkan pembawa kematiannya. Black Winter mengaku akan menampilkan pembawa kematian, namun bukan bagi Thor, melainkan bagi Galactus. Maka Black Winter pun muncul di hadapan mereka berdua dalam wujud Thor. Begitu melihatnya, Galactus mengkonfirmasi bahwa wujud itulah yang dia lihat ketika bentrok dengan Black Winter sebelum terjatuh ke Asgard. Kini Thor dengan tegas menyatakan bahwa dirinya akan berjuang demi mencegah Black Winter mengkonsumsi universe-nya. Secara mengejutkan, Black Winter malah bilang bahwa dirinya tidak sama sekali berniat menghisap universe utama, sebab ada takdir lain yang lebih buruk untuk universe ini. Kata-kata Black Winter tentu membuat Thor menjadi bingung. Black Winter berlanjut mengatakan bahwa sesungguhnya sasaran utamanya adalah Galactus. Dahulu, Black Winter menghisap universe Galan, namun dia sengaja membiarkan Galan tetap hidup dan mengalami perubahan menjadi Galactus. Rupanya Black Winter memang ingin Galactus mengabdi sebagai heraldnya. Ketika mendengarnya, Galactus dengan marah menyebut kata-kata Black Winter sebagai dusta. Sebaliknya, Black Winter tetap bersikeras menekankan bahwa dirinya berkata jujur. Menurut Black Winter, dulu dirinya dan Galan membuat kesepakatan. Dalam kesepakatan ini, Galan diselamatkan dari kehancuran universe-nya dan diberi kekuatan besar. Sebagai balasannya, Galan harus mengabdi kepada Black Winter. Meskipun begitu, setelah menjadi Galactus, Galan malah mengabaikan tugasnya dan melarikan diri. Black Winter pun memburunya hingga tiba di sini sekarang. Berikutnya, Black Winter menyerang Galactus lagi sampai Galactus terlempar ke daratan. Thor ikut bergerak ke sana, maka Galactus meminta Thor bersama-sama menggempur Black Winter. Di luar dugaan Galactus, Thor justru mengerahkan petir untuk menyambar Galactus. Ternyata Thor marah sebab telah dibohongi tentang tujuan Black Winter. Dengan demikian, Galactus dan Thor malah bentrok dan saling mengadu energi. Galactus memperingatkan Thor bahwa sekarang dirinya jauh lebih kuat karena telah memakan 5 planet spesial. Thor sama sekali tidak gentar, bahkan ujung-ujungnya dialah yang unggul dalam adu energi ini. Bukan hanya itu, Thor juga sukses menghisap energi Galactus, sehingga Galactus menjadi jauh lebih lemah. Sebaliknya, Thor menjadi semakin kuat.
Galactus berusaha menyuruh energinya dikembalikan. Malang bagi Galactus. Kini Thor justru berniat melakukan keinginannya yang tertunda, yaitu membuat Galactus menerima pembalasan atas segala kematian yang telah dia sebabkan. Dengan memanfaatkan kekuatan petir yang sangat besar terhadap Galactus, Thor menyebutkan beberapa nama planet yang pernah atau hendak dimakan olehnya. Atas nama semua korban Galactus, Thor menimpakan hukuman yang berat. Serangan petir Thor diakhiri dengan lemparan Mjolnir pada Galactus. Segala tindakan Thor tersebut membuat kondisi Galactus menjadi amat parah dan semakin lemah. Dalam keadaan yang sudah tidak berdaya, Galactus hanya bisa mengatakan bahwa Thor telah melakukan kesalahan yang fatal. Mereka berdua lalu dihampiri oleh Black Winter yang masih memakai wujud Thor. Black Winter mengaku hendak pergi meninggalkan universe utama sambil membawa Galactus. Namun niat itu tidak terlaksana sebab Thor punya rencana yang berbeda. Dengan kekuatan petir dan kosmik, Thor mengubah Galactus menjadi bom yang luar biasa kuat. Bom Galactus ini menyebabkan ledakan dahsyat yang guncangannya terasa hampir ke seantero galaksi. Seusai ledakan tersebut, yang tersisa dari Galactus hanya sebagian armornya. Kini penampilan Thor berubah lagi. Ketika tadi memanfaatkan Galactus sebagai bom, Thor memang mempergunakan kekuatan kosmik yang dia ambil dari Galactus. Karena itu, Thor tak lagi memiliki kekuatan kosmik. Ledakan tadi menghasilkan sesuatu yang diharapkan Thor, yaitu membuat Black Winter menjadi amat lemah. Ukurannya juga menyusut menjadi amat kecil. Dalam kondisi sekarat, Black Winter terjatuh di tangan Thor. Walaupun sudah tak berdaya, Black Winter menegaskan bahwa Thor tidaklah menang, karena nantinya Thor juga akan ditimpa kematian. Sebelum dirinya sendiri mati, Black Winter menawarkan untuk memperlihatkan pembawa kematian bagi Thor. Tawaran tersebut diterima oleh Thor, maka Black Winter memberikan penampakan padanya. Dengan diperlihatkannya masa depan tersebut, Black Winter akhirnya tewas. Setelah tuntasnya urusan Black Winter, Thor kembali ke Asgard. Dia tidak pulang dengan tangan hampa, melainkan membawa helm raksasa Galactus yang kemudian dipajang di ujung Bifrost, sehingga bisa dilihat oleh semua makhluk yang lewat. Selama berbulan-bulan berikutnya, Thor memilih untuk mengurung diri sambil minum alkohol. Dia sama sekali tak mau membicarakan konflik Black Winter. Sampai suatu hari Silver Surfer datang ke hadapannya. Silver Surfer merasa cemas dengan keadaan Thor. Sebagai makhluk yang telah berpengalaman menjelajahi universe dan mengalami berbagai konflik besar, Silver Surfer menanyakan seandainya mungkin Thor butuh bantuan. Kepada Thor, Silver Surfer menyarankan untuk mengungkapkan saja apa yang telah terjadi. Menurut Silver Surfer, memendam masalah bukanlah sesuatu yang bagus. Berkat kata-kata Silver Surfer, Thor pun menceritakan bagaimana dirinya membunuh Galactus dan Black Winter. Setelah Thor selesai bercerita, Silver Surfer bertanya apa yang dilihat Thor ketika Black Winter menunjukkan pembawa kematiannya. Sambil merasa ngeri, Thor bilang dia tidak melihat apapun kecuali kegelapan. Tanpa diketahui Silver Surfer, Thor telah berbohong. Yang dia lihat sebenarnya sangatlah menakutkan, yaitu Thanos yang memimpin pasukan zombie makhluk super. Tangan kanan Thanos memegang Mjolnir yang dipasangi 6 Infinity Stone. Tangan kirinya dilengkapi armor berwarna hitam. Sampai sekarang belum ada kelanjutan tentang penampakan masa depan ini. Tetapi nanti kemungkinan akan terungkap dalam komik Thanos Death Notes yang akan terbit pada akhir November tahun 2022. Selain itu, seri komik Thor karya Donny Cates saat ini juga masih berlanjut. Itulah cerita Devourer King. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.